Kita harus mengalahkan setan. Harus ada satu cara. Ya, ada strategi tertentu. Di dunia ini, ada metode yang disebut serangan mendadak. Saat lawan belum sempat bereaksi, sudah ada petinju yang bertarung di ring. Lawan belum sempat bereaksi, sudah terkena serangan. Inilah serangan mendadak. Yang menarik adalah, tak disangka, istilah serangan mendadak juga dipakai dalam proses penyebaran kebenaran. Misalnya, ada sekelompok saudara yang sedang menyusun kebenaran. Yaitu, kebenaran yang disampaikan oleh Saib dibuat sedemikian rupa. Menjadi video dengan teks, lalu disebarkan. Jika sudah diproduksi tapi tidak segera, hanya dikirim ke grup rekan kerja. Jika tidak langsung dikirim ke berbagai grup WeChat, setelah kira-kira 1 menit, pesan tidak bisa terkirim lagi. Meskipun ketika saudara mengirim, pesan itu pasti akan dicegat. Dicegat artinya, ibarat kurir yang mengirim paket. Tapi di tengah jalan, polisi menyita. Seperti paket yang dicegat polisi. Begitu pula dengan WeChat. Misalnya, setelah Saib menyampaikan kebenaran dalam sesi itu, Saib kemudian mengirim ke grup yang bernama grup penyuntingan. Jika saudara Yosua menerimanya, dan langsung meneruskannya, maka kemungkinan, saudara Yosua bisa mengirim ke semua grup WeChat. Jika tidak segera, misalnya setelah 1 menit sejak diterima. Jika dikirim setelah 1 menit, biasanya tidak bisa terkirim. Meskipun ponsel saudara mungkin menunjukkan bahwa saya telah mengirim ke Saib, tapi yang terlihat hanyalah judul yang dikirim oleh Yosua. Judul seperti kebenaran ke, kebenaran 5, kebenaran 6, kebenaran 7. Kita hanya melihat judulnya, tetapi videonya tidak terlihat. Lantas, mengapa demikian? Karena sistem setan itu telah mencegatnya. Yakni karena sistem WeChat ini, yang memiliki fitur penyaringan otomatis, seperti ponsel kita sendiri. Begitu pesan masuk ke dalam grup, sistem langsung mengenalinya sehingga tidak bisa dikirim. Sepertinya dalam sistem ini, pesan yang berkisah tentang Yesus tidak bisa didistribusikan ke semua grup WeChat. Jadi, ketika ia mengirim, misalnya, ketika Saib menyampaikan kebenaran dalam sesi itu, setelah selesai, Saib mengirimnya ke grup penyuntingan. Jika di grup penyuntingan ada waktu sekitar 1 menit, sistem akan mendeteksi dan berkata, pesan tentang Yesus Kristus, biarkan saja jika orang lain mengirimnya. Itu tidak akan masuk ke grup WeChat. Begitulah adanya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yaitu, tidak memberi waktu bagi sistem untuk mendeteksinya. Artinya, setelah kita mendapatkan video itu, kita harus segera menyimpannya dan mengirimnya dalam hitungan 1 menit atau beberapa detik. Sebelum sistem berhasil mendeteksinya, sementara paket sudah terkirim, seperti, misalnya, ketika kita mengirim paket penting kepada teman jauh. Dan kemudian polisi mendengar, apa yang kalian kirim ke teman jauh itu? Padahal kantor polisi belum sampai ke rumah kita. Tapi paket sudah terkirim. Anda bilang, cepat, tahan. Tapi paket itu sudah sampai di tangan penerima. Jadi, mereka tidak bisa lagi mencegahnya. Itulah maksudnya. Demikian pula, dunia setan beroperasi dengan cara yang sama terhadap kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Misalnya, saudara Yo Disong dan serta yang satu ini, saudara Jiale beserta 2 saudara lainnya yang bertanggung jawab atas penyuntingan. Dan video hasil penyuntingan itu segera didistribusikan ke 14 grup WeChat. Dengan begitu, saudara-saudari baru bisa melihatnya. Jika saudara hanya mengirimnya ke grup rekan kerja, lalu baru saudara lain meneruskannya, biasanya pesan itu tidak akan terkirim, karena akan dicegat. Itu karena alasan ini ya. Kalau begitu, orang yang setia dalam hal kecil, di pusat pelayanan yang besar, mengapa Bapak mempercayakan tugas seperti ini kepada saudara-saudara? Sudah dipercayakan kepada saudara-saudara. Sekarang masih kecil ya. Begitu banyak grup WeChat, 14 grup WeChat loh. Mungkin hanya beberapa ratus saudara dan saudari. Mungkin hanya sekitar 3 atau 400 saudara dan saudari yang benar-benar menonton. Namun, apakah nanti kita tidak akan dilihat oleh puluhan saudara dan saudari saja? Diperkirakan saat miliaran saudara dan saudari menonton. Apakah kita tidak seharusnya lebih dulu mengalami ujian di pusat pelayanan yang kecil ini? Mari kita ambil contoh. Ada seorang saudari yang sangat setia. Ia bertanggung jawab dalam hal ini, sungguh bertanggung jawab. Saat mengunggah video ini, ia tidak pernah melewatkan satu pun. Ia mengelola 4 akun. Setiap akun memiliki 6 video. 4 kali 6 jadi 24 video, setiap hari. Mengunggah 24 video ke platform luar negeri. Saudara-saudari yang akses internet luar negeri pasti tahu. Seringkali terputus koneksi. Berbagai macam gangguan kecil yang rumit. Namun saudari kita, Tong Tong sangat setia. Jadi beberapa bulan lalu, sebelum ia datang ke Guangzhou, dalam kemah suci Bapak sangat mengasihi saudari Tong Tong. Melalui petunjuk khusus, memintanya untuk mengerjakan bagian penting dalam proses penyuntingan. Tak disangka bagian penting itu adalah mengunggah kebenaran. Langkah akhir menyimpannya ke gudang. Kita harus setia dalam hal terkecil. Setelah setia, waktunya tiba. Bapak berkata, anak ini telah melalui ujian selama beberapa bulan hingga setengah tahun. Ia selalu setia. Setia dalam hal kecil, artinya setia dalam hal besar.
maka aku akan memberinya tanggung jawab lebih banyak. Tanpa disadari, kita menerima berkat besar. Serahkan pada sekelompok saudara dan saudari. Semua anak yang melayani dalam pekerjaan kudus Bapa harus setia. Kemuliaan bagi Bapa. Amin.